Oke, jumpa lagi dengan saya di channel Yoteng ID. Kali ini kita akan belajar bareng tentang rumus VLOOKUP di spreadsheet, di Google Spreadsheet. Pada dasarnya, rumus ini sama dengan rumus yang di Excel. Ya, memang kalau antara Google Spreadsheet dan Excel itu istilahnya 80% rumus-rumusnya mirip. 80-90% rumus-rumusnya mirip. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe channel Yoteng ID, like, komen, dan share. Bahasan kali ini tidak hanya tentang bagaimana penggunaan VLOOKUP di spreadsheet, tapi juga error yang biasa terjadi di penggunaan VLOOKUP ini. Oke, langsung saja. Misalnya sudah ada dua tabel. Ini ada daftar gaji bulan April dengan ada tabel satu lagi daftar nilai gaji sesuai jabatannya. Oke, kita misalnya ini ada, sebut saja Riko, ini hanya nama asal comot ya, mohon maaf kalau ada yang namanya sama. Dia sebagai manajer dengan gaji kita ambil dari ini, dari tabel daftar nilai gaji. Oke, kita gunakan VLOOKUP. VLOOKUP. Ya, ini VLOOKUP. Ini kalau misalnya belum hafal bisa ditanda tanya ini. Kita klik. Ya, dia ada tulisannya. VLOOKUP kunci telusur. Kunci telusur itu adalah kata kunci yang mau ditelusuri dari tabel yang satunya, dari tabel kedua. Dengan rentang, ya nanti rentang seperti biasa. Indeks itu di kolom nomor berapa, dan disorder itu istilahnya dia true atau false nilainya. Nanti ada sendiri itu keterangannya. Ya, seperti bawah ini contohnya. Oke, kita silang aja. VLOOKUP, kita mau cari manajer, gaji manajer. Terus pemisahnya adalah titik koma. VLOOKUP gaji manajer dari tabel apa? Ini kan VLOOKUP tadi kunci telusurnya manajer, rentangnya. Oke, rentangnya dari ini. Ya, rentang ini, terus titik koma, bonusnya setelah rentang tadi adalah indeks. Sedangkan ini kan tadi gaji yang dicari, berarti dia nomor 1 dari tabel yang kita telusuri tadi. Dari nomor 1, 2, berarti dia kolom nomor 2. Kolom nomor 2 dari rentang I2 sampai K6 ini tadi ya, I sampai K6, dia rentang nomor 2. Oke, sampai dan keterangannya adalah disorder itu tadi. Nah, ini kalau kita isikan true, misalnya kita tulis true, ini nanti yang muncul adalah istilahnya nilai yang mendekati. Misalnya mendekati, kita mencari manajer, misalnya kata manajer itu tidak ada, dia akan yang mendekati manajer adalah asisten manajer, seperti itu. Ini mungkin kalau untuk gaji seperti ini sangat riskan, jadi lebih baik jangan tuliskan true, tapi tuliskan false. Jadi kalau dia tidak menemukan kata manajer di tabel ini, dia akan hasilnya akan error, seperti itu ya. Oke, kita tutup kurung, kita enter. Oke, dia langsung ada isian otomatis. Ya, ini kan, iya, ini ada 5 juta, 3,5, 2,5, ya itu ya, seperti itu. Ini tidak usah dulu sebenarnya oke juga, tapi ini ada error, ini apa terjadi, atau kita biar lebih step per step. Oke, ya, manajer gajinya 5 juta, ada benar ya. Nah, ini bisa kita tarik ke bawah. Nah, tarik ke bawah ini ada resiko yang namanya, misalnya ya kalau dia berurut seperti ini, misalnya tidak berurut, nanti bisa terjadi error.
Jadi agar dia meminimalisir error, ini kita beri tanda tabelnya itu tabel pasti. Jadi kita beri tanda dolar. Ya, di sini dolar, ini 2. Jadi tabelnya tetap tidak akan turun ke bawah. Oke, kita enter. Ya, ini bisa kita tarik. Ya, ini kenapa ada error? I7 iya, I6 K10 I6 K10. Oh, kenapa banyak sekali ini? I2 K6 I3 K7 sudah kasih tanda dolar, tapi oh maaf, ini tanda dolarnya masih belum. Ya, nah ini kasusnya nih, kalau salah meletakkan tanda dolar dia akan error di mana-mana ya. Dolarnya di sini 2 ke nah, jadi 2 dan 6 nya tetap tidak akan berubah. Oke, kita ulangi, kita tarik lagi. Ya, ya dia benar kan, I2 K6 dari tabel tadi ringnya I2 sampai K6. Nah, itu salah satu contoh error yang seringkali kita tidak menyadari kesalahannya di mana. Oke, sedangkan untuk bonus sama ya, cuma nanti beda apa namanya, beda kolomnya saja. Ini kita copy paste aja, kita escape. Oke, kita enter. Masih 5 juta, kenapa? Karena kolomnya belum kita ubah. Tadi kan untuk gaji kolom kedua, berarti untuk bonus kolom ketiga. Oke, kita kali 3, sedangkan tetap ya 1.500.000. Karena tadi kita copy paste, penempatan dolarnya masih sama, kita tinggal tarik saja. Iya, ini gaji negara sudah sama ya. Untuk jumlahnya sama saja dengan zoom. Ini kita silang saja ya, sebenarnya bisa otomatis, tapi biar lebih step per step. Zoomnya D3, E3, D, ini D3, E3 tambahkan. Nah, kalau ini kan nanti setiap turun ke bawah variabelnya berubah terus. Di sini nanti D4, E4, jadi tidak perlu kita kasih tanda dolar. Oke, sudah. Ini jumlahnya 2.950. Oke, sudah seperti itu. Nah, kesalahan yang sering terjadi, yang pertama itu tadi di depan sudah saya sampaikan tentang ini penempatan tanda dolar. Saya pun tadi sempat salah. Ya, yang kedua adalah untuk VLOOKUP. Ketentuan kedua adalah untuk VLOOKUP. Apa ini namanya, kata kunci di tabel yang dicari harus di sebelah kiri, paling kiri dari tabel yang dicari. Nih, kenapa tadi saya ngambilnya I2 K6, kenapa tidak dari H? Kalau ini saya ambil dari H, hasilnya akan error karena kata kuncinya tidak berada di paling kiri. Ya, sekali lagi, kata kunci pencarian di tabel data kedua harus berada di paling kiri. Harus berada di paling kiri dari ring ini, dari ring yang kita cari ini ya, harus berada di paling kiri. Mau buktinya? Oke, kita buktikan. Misalnya kita ubah ini bukan dari I2 tapi dari H2. Oke, kita ganti ya, I2 nya kita ganti H2. Ya, ini kan sudah berubah, sudah jadi semuanya, kita enter. Ya, dia tidak akan menemukan. Kesalahannya apa? Karena tadi ketentuan untuk VLOOKUP adalah kata kunci yang dicari itu harus berada di paling kiri.
harus berada di paling kiri. Kalau dia tidak berada di paling kiri, tidak akan ketemu. Seperti itu. Oke, ini contohnya tadi ya. Dia paling kiri adalah nomor. Nah, untuk kalau tabel ini kita tidak perlu ubah, nggak masalah. Tidak perlu kita ubah, cukup kita mengubah ringnya saja, ring tabel referensinya. Ini kan dari H, kita ubah lagi ya. Kita kembalikan ke I lagi. Ya, ini udah berbayar sini, paling kirinya di jabatan. Oke, kita enter, sudah kembali. Itu error yang sering terjadi nomor 2. Sekian, terima kasih.